Selamat pagi semuanya. Sangat senang bisa bergabung di United Prayer pagi ini dan juga di sesi training pagi ini. Kita bersyukur semua kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan. Perkenalkan sekali lagi, saya Willy Yonas, saya dari Bandung, dari Jemaat Merbabu. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu. Dan kebetulan belakangan terakhir ini saya terlibat di Inverse Indonesia. Mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu, Inverse ini adalah salah satu sekolah sahabat yang baru yang dikeluarkan oleh General Conference, di mana tujuannya adalah digging deeper into the verse. Jadi kita benar-benar mau menggali ayat-ayat itu. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat sekolah sahabat yang lain, mungkin kayak seringkali banyak banget ayat-ayatnya, atau mungkin per hari itu pelajaran 1 minggu itu sangat cukup luas ya. Tapi kalau kita lihat di Inverse Bible Study Guide ini atau Inverse Sabbath School yang dibuat oleh General Conference, mereka pengen kita itu lebih fokus kepada satu pasal, kita gali sedalam-dalamnya, dan akhirnya kita bisa mendapat pelajaran yang luar biasa dari situ. Jadi ini didesain juga untuk young adults, buat bagaimana sih anak-anak muda ini bisa mempelajari Alkitab lebih menyenangkan, lebih dalam, karena mungkin kita semua juga, kalau ketika saya ngobrol dengan dulu, kebetulan saya sekolah di sekolah yang non-Advent dari TK sampai SMA, dan salah satu yang dikenal oleh orang-orang luar mengenai orang Advent adalah we are the people of the book. Kita adalah orang-orang yang selalu menjunjung tinggi Alkitab. Kita dikenal sebagai orang-orang, oh ya, orang Advent kenal ya sama Alkitabnya. Tapi yang fenomena yang sekarang saya cukup sering lihat, bahkan di gereja saya sendiri, dan ini adalah menjadi concern juga, adalah banyak dari kita sekarang anak-anak muda, orang-orang yang sering ke gereja, rajin ke gereja, tapi sebenarnya mereka belum punya kebiasaan untuk menggali firman Tuhan lebih dalam. Dan itu yang akan kita coba pelajari, lihat dari firman Tuhan itu sendiri, apa sih yang Yesus katakan mengenai mempelajari firman Tuhan. Dan apa pentingnya bagi kita masing-masing secara pribadi untuk benar-benar mengenal siapa itu Yesus. Mengenal siapa itu juru selamat kita secara pribadi. Bukan hanya kita mendengar dari khotbah, bukan kita hanya mendengar dari pembahasan pelajaran sekolah sahabat dari orang lain, tapi akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat-sangat berbeda ketika kita mempelajarinya untuk diri kita sendiri. Sebelum kita lanjut, saya undang untuk kita semua berdoa sekali lagi ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau mempelajari firman Tuhan. Apa pentingnya mempelajari Alkitab? Kami berdoa, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka ayat kita yang pertama di Matius 13 ayatnya yang ke-44. Matius 13 ayatnya yang ke-44. Bila mana Bapak Ibu sudah mendapatkannya, boleh katakan amin. Kalau misalnya ada yang unmute-nya, supaya saya juga tahu kalau kita semua sedang membuka Alkitab kita juga. Matius 13 ayatnya yang ke-44. Saya beri waktu sedikit lagi. Amin. Amin. Oke. Terima kasih, saya sudah mendapatkan satu amin. Amin. Boleh saya minta seorang volunteer untuk membacakan ayat ini? Matius 13 ayat 44. Boleh satu orang? Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Oke, baik, terima kasih. Di sini Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga itu seumpama harta. Nah, harta yang kita lihat ini terpendam di ladang. Ya, Yesus menunjukkan bahwa harta ini tidak berceceran di tanah yang semua orang bisa lihat. Setuju? Ya. Nah, kalau kita lihat, ataukah kalau kita misalnya kita bayangkan emas. Apa sih yang membuat emas itu berharga? Ada yang mungkin
ingin kasih tanggapan, apa sih yang membuat emas itu berharga? Apakah kalau emas itu tergeletak semua, bisa kita temukan di taman-taman kota, semua orang bisa punya emas, apakah emas itu menjadi sesuatu yang berharga? Tidak. Saya ingin memberikan, suggestion atau saran, pemikiran saya, apa yang membuat emas itu berharga adalah karena emas itu ada di dalam tanah. Bapak Ibu bayangkan berapa banyak orang yang menaruh nyawanya pada sebuah resiko untuk penggalian emas. Banyak sekali orang yang terlibat dalam penggalian emas dan setelah mereka dapat, mereka harus ngebor dalam banget, mereka dapat emas itu, habis itu mereka masukkan ke cawan lebur. Ya mereka murnikan sampai akhirnya bisa dijual emas 24 karat ya dan lain-lain. Ini sebuah perumpamaan yang serupa yang Yesus berikan kepada kita semua di sini adalah bahwa hal kerajaan surga, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu seperti harta yang harus kita gali. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita cuman hanya membaca, yang kita inginkan adalah mempelajari Alkitab. Karena kalau ketika kita hanya membaca Alkitab itu hanya selewat-selewat saja, kalau kita baca Matius 13 dari ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir di 58, baca satu kali, oh ya, terima kasih Tuhan, amin. Tapi sebenarnya yang Yesus ingin ingatkan kita semua pada hari ini adalah, ayo kita gali. Dan artinya menggali firman Tuhan itu mungkin kita baca berkali-kali. Ya, saya ingat sekali ketika saya di kelas 1 SMA, umur 15 tahun, ayah saya waktu itu merindukan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang rohani atau menyukai hal-hal yang rohani. Saya ingat ayah saya menyarankan kepada saya waktu itu untuk saya mempelajari kitab Yakobus. Kebetulan kitab Yakobus itu hanya 5 ayat dan itu penuh dengan hal-hal yang praktis ya dalam kehidupan kerohanian kita sehari-hari. Dan itu yang saya butuhkan juga ketika saya kelas 1 SMA. Dan saya ingat ayah saya meminta saya untuk mempelajari kitab Yakobus ini 1 bulan. Saya pertamanya mikir kan, ini ayah saya minta saya mempelajari kitab Yakobus yang hanya 5 pasal 1 bulan. Tujuan dari ayah saya adalah, Will, coba kamu pelajari kitab Yakobus sampai kalau misalnya orang tanya, Will, Yakobus 3 tentang apa sih? Oh, tentang lidah. Oh, kalau lidah ini bisa seperti api. Api bisa membakar hutan, tapi juga lidah bisa digunakan untuk sesuatu yang baik. Yakobus 2 tentang apa? Oh, ada tentang Abraham, ada tentang iman dan perbuatan. Yakobus 1 tentang apa? Jadi, target tujuan ayah saya untuk menyarankan saya mempelajari kitab Yakobus selama 1 bulan adalah untuk benar-benar kenal dengan kitab Yakobus dan sepertinya semua permata yang ada di kitab Yakobus itu sudah menjadi milik bagian hidup saya. Dan ini yang Yesus katakan. Hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang yang perlu kita gali. Yang perlu kita gali. Dan yang saya kagum dari perumpamaan Yesus ini adalah dikatakan, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ini menunjukkan totalitas dari orang yang ada di perumpamaan ini. Ketika dia sudah benar-benar mendapatkan hartanya, dia all out. Dia totalitas dalam untuk menggali harta ini. Totalitas yang sama yang perlu kita miliki, Bapak Ibu, teman-teman semua pagi ini, dalam mempelajari Alkitab. Seberapa sering kita juga gampang sekali untuk kayak baca satu pasal, aduh nggak ngerti. Ya udahlah, tanya orang aja. Nggak ada salahnya kita tanya ke pendeta, kita tanya ketua-ketua jemaat, kita diskusi dengan teman, tapi seringkali kita gampang menyerah. Kita tidak memberikan totalitas pikiran kita, energi kita untuk mendalami firman Tuhan ini. Karena janji Tuhan juga jelas. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, Tuhan akan memberikan roh kebenaran dan roh kebenaran itu akan meng-guide, membawa kita untuk
kepada seluruh kebenaran. Ya, jadi totalitas. Tuhan ingin kita memiliki totalitas dalam mendalami Alkitab. Itulah yang Yesus inginkan. Hanya dari satu ayat, tapi kita bisa lihat jelas kemauan Tuhan bagi kita untuk mendalami Alkitab. Pasal yang kita akan lihat selanjutnya ada di Yohanes 4. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 4. Bila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, boleh katakan amin. Yohanes pasalnya yang keempat. Kita nanti akan baca ayat 39 sampai 42. Amin. Dan kita akan review sedikit cerita di Yohanes 4 ini. Kenapa sih itu menjadi sangat penting untuk mengenal Yesus, mendalami Alkitab secara pribadi. Di sini ceritanya di mana kita lihat di ayat 1, di ayat 3, mohon maaf, Yesus mau meninggalkan Yudea dan ia ingin pergi ke Galilea. Tetapi ketika Yesus sedang ada di dalam perjalanan ini, Yesus dan murid-muridnya harus melalui satu daerah yang namanya Samaria. Sudah siang, mereka sudah berjalan cukup jauh. Di ayat 6 dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jadi ini siang bolong, jam 12 siang, panas. Tapi di ayat 7 menariknya adalah Yesus melihat seorang perempuan datang hendak menimba air jam 12 siang. Ini menarik. Dan Yesus katakan kepadanya, berilah aku minum. Singkat cerita akhirnya mereka ngobrol. Ya, karena ternyata antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu ada konflik juga. Kayaknya mereka kurang akur. Singkat cerita, Yesus tahu sebenarnya apa kerinduan dari perempuan ini. Yesus katakan di ayat 13 dan 14, inilah tawaran Yesus buat perempuan Samaria ini. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sebuah tawaran yang luar biasa. Apa nih air yang tidak akan pernah menghauskan jiwanya lagi? Yesus selanjutnya berkata, menunjukkan bahwa ternyata perempuan ini juga bergumul, memiliki beberapa pasangan. Sepertinya terlihatnya seperti itu. Dan ternyata singkat cerita, perempuan ini akhirnya menyadari, ini orang beda nih, Yesus ini beda. Yesus ini adalah seorang Mesias. Dan satu hal yang ia lakukan setelah ia yakin bahwa Yesus Kristus ini adalah seorang Mesias, dia memiliki pertemuan yang langsung dengan Yesus Kristus, dia langsung pulang ke kampungnya untuk memberitakan Yesus. Kita baca di ayat 39 sampai 42. Mungkin boleh ada volunteer, 2 orang, baca ayat 39, 40, lalu yang volunteer satu lagi ayat 41 dan 42. Baik, ayat 39 sampai 40. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Satu volunteer lagi, 41 dan 42. Ayat 41 dan 42. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin, terima kasih. Kalau kita perhatikan ayat 39, ini sangat menarik buat saya. Banyak orang Samaria yang percaya kepada Yesus, tapi dikatakan karena perkataan perempuan itu. Puji Tuhan,
orang Samaria ini bisa digunakan Yesus, pertama kali ketemu Yesus secara langsung, akhirnya dia memberitakan kepada orang-orang di kampungnya, di tempatnya, orang-orang percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan ini. Tapi yang buat saya menarik, orang-orang di kampungnya, orang-orang Samaria yang ada di kampung perempuan ini, mereka tidak puas bila mana mereka mengenal Yesus hanya mendengar dari perempuan itu. Dibilang akhirnya di ayat 40, orang-orang Samaria itu akhirnya pengen nih, Yesus kalau bisa tinggal di tempat mereka ini 2 hari lebih lama lagi. Dan di ayat 42 ini adalah hal yang paling penting untuk menjadi pengalaman yang sama di dalam kehidupan kekristenan kita. Dikatakan kami percaya, tetapi bukan lagi apa karena yang kau katakan, ya, bukan karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu, tetapi sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu, ajakan Yesus, ajakan firman Tuhan kepada masing-masing kita hari ini. Jangan puas bila mana kita percaya apa yang kita percaya hanya karena oleh kita dengar-dengar dari orang lain. Saya ulang sekali lagi, jangan puas bila mana apa yang kita percayakan itu hanya kita dengar-dengar dari orang lain. Akan menjadi hal yang berbeda bila mana kita mempelajari firman Tuhan benar-benar secara pribadi. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan permata-permata yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Firman Tuhan ini bila kita pelajari dengan mendalam, kita bisa lihat prinsip-prinsip pendidikan, bagaimana membangun keluarga, bagaimana untuk bertumbuh di dalam Kristus, bagaimana untuk memiliki hubungan sosial yang baik, bagaimana untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah khawatir, bagaimana menjadi orang-orang yang bisa berserah kepada Tuhan. Banyak sekali permata yang begitu banyak bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Cerita terakhir. Saya ini pencinta alam, saya suka naik gunung, dan dulu cita-cita saya yang pertama kali adalah saya ingin jadi fotografernya National Geographic. Jadi saya senang sekali melihat foto bintang-bintang Milky Way, ya. Wow, keren banget. Makanya kenapa cita-cita saya pengen jadi fotografer National Geographic. Saya dari dulu, wow, selalu terpukau setiap kali saya melihat foto-foto alam yang begitu indah, begitu cantik sekali. Tapi satu saat, saya putuskan saya pengen naik gunung di Indonesia, waktu itu naik Gunung Cikuray di Jawa Barat. Itu sudah ada di ketinggian 2.800, jadi sudah ada di atas awan. Dan pada malam kita camping, saya akhirnya pertama kali melihat Milky Way, bintang yang mungkin miliaran jumlahnya dengan menggunakan mata kepala sendiri. Mau sebagus-bagusnya apa foto dari National Geographic, tetap sangatlah beda ketika saya melihat Milky Way itu dengan mata kepala saya sendiri. Dan pengalaman yang sama itulah yang Yesus harapkan bagi masing-masing kita ketika kita melihat terang kebenaran, ketika kita mempelajari Alkitab secara pribadi. Semoga itu boleh menjadi kerinduan kita. Besok pagi kita juga akan melanjutkan bagaimana belajar Alkitab yang dipimpin oleh Sekolah Sahabat Inverse. Inilah yang boleh kita pelajari pagi ini. Semoga Tuhan menaruh kerinduan di dalam hati kita. Supaya kita percaya bukan hanya dengar-dengaran, tapi dengan oleh karena mempelajari Alkitab secara pribadi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan telah berikan pada kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kami diingatkan, diajak oleh Yesus sendiri untuk menggali firman Tuhan ini. Begitu banyak permata yang akan kami lewatkan ya Tuhan, bila mana kita tidak mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Berikan kami kerinduan, berikan kami kemampuan, bantu kami agar kami memiliki totalitas yang sama,
mau mencurahkan energi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Bersertalah dengan kami berdua semua ini hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.